Selamat pagi teman-teman, jam 6.30 Bali. Sekarang kita dari Kuta menuju ke Gilimanuk, sekitar 3 jam perjalanan. Dan sekarang minyak kita masih penuh, terus kilometer kita mulai dari 75 kilometer ya. Bye-bye Bali. Oke, sekarang kita udah sampai di Gilimanuk. Sebentar lagi kita akan naik kapal Roro menuju ke Ketapang, Banyuwangi. Saatnya naik kapal Roro. Nah, ini yang dimaksudnya kapal Roro. Kalau kita di Batam manggilnya ini kapal Roro yang bisa muat mobil atau kendaraan. Nah, sekarang kita untuk membeli tiket kapal Roro ini sudah pakai aplikasi ya. Nama aplikasinya Ferryg. Terus kita tinggal pilih tanggal, jam keberangkatan, dan kita tinggal bayar di ATM Mandiri atau di mobile banking. Dan sampai di pelabuhan tinggal tunjukin kode barcode yang sudah kita bayar. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, sudah sampai di Ketapang, Banyuwangi. Jadi ceritanya kita dari Bali mau menuju ke Kepulauan Riau, yaitu Pulau Batam. Karena perjalanan kita jauh dan saran dari teman-teman, bagusnya jangan nyetir di malam hari. Jadi kita bertujuan untuk nginap di Surabaya. Dan ini juga untuk pertama kalinya kita nyetir dari Bali ke Batam. Di sini kita menggunakan mobil Daihatsu Sigra. Untuk teman-teman yang ingin tahu, mobil Sigra mampu gak road trip dari Bali ke Batam? Tonton sampai habis ya. Teman-teman yang juga penasaran jalan mana yang kita lewatin, berapa biaya harga tolnya, nanti di part akhir kita akan rangkum semua biaya yang kita keluarkan. Sekarang kita masuk gerbang tol Probolinggo menuju ke Surabaya. Biaya tol ini kita mengeluarkan 79.000 dari Banyuwangi, Probolinggo sampai ke Surabaya. Akhirnya udah sampai di Surabaya jam 5 Bali. Oke, sekarang kita mau cari penginapan dulu. Sampai jumpa besok ya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 9.47 Wita Bali. Baru memasuki tol Surabaya menuju ke Candi Borobudur, Magalang. Ini teman-teman, kita baru masuk di tol Mojokerto. Perjalanan kita masih ada 4,5 jam. Nanti kita akan cari rest area dan makan siang di sana. Karena sekarang masih di tol, teman-teman bisa lihat di kiri kanan ini seperti hutan, nggak ada yang jualan makan. Jadi teman-teman harus cari rest area, baru ada toilet dan tempat jualan makan ya. Ini teman-teman, kita udah sampai di rest area. Sekarang kita mau cari makan siang di warung sekitar sini. Sudah makan siang, sekarang kita lanjut perjalanan kita. Oh ya, di sini teman-teman pasti bertanya, kenapa kita pulang nggak stay di Bali saja? Kita pulang sih karena virus corona ya. Dan sekarang kita mau ke Candi Borobudur. Kita nggak tahu di sana ada buka apa enggak. Nanti kita lihat saja. Oke teman-teman, sekarang kita udah dekat di pintu keluar tol Salatiga.
dan biaya tol yang kita keluarkan adalah 298.000. Akhirnya kita sampai di Candi Borobudur dan ternyata tutup. Kita nggak bisa naik ke atas, cuma bisa foto-foto di bawah saja, dan kita juga dikenakan tiket masuk 25.000. Oke teman-teman, kita lanjut besok lagi ya. Selamat pagi Magalang, jam 8.31 WITA Bali. Sekarang kita menuju ke Jakarta. Inilah suasana pagi di Magalang. Perjalanan kali ini sekitar 7,5 jam dengan kilometer 532 kilometer ya. Sekarang kita masih di perjalanan menuju ke Tol Bawen. Dan inilah tol Gerbang Bawen. Nanti sampai di Jakarta, saya akan totalin semua biaya tol yang kita lewatin dari Magalang ke Jakarta. Dan sekarang kita mau masuk ke Tol Kali Kangkung. Ini kita udah sampai di Tol Semarang. Jalan tol di Semarang ini termasuk bagus, mulus, tidak ada lubang-lubang, jadi masih aman. Nanti kita akan cari rest area dan makan siang di sana. Akhirnya udah ketemu rest area, dan inilah rest areanya, cukup besar, bersih, dan luas. Teman-teman bisa lihat ini banyak yang jualan makan, banyak pilihan. Rest area ini adalah bekas pabrik gula Banjaratma. Jadi teman-teman bisa singgah sini untuk foto-foto, lumayan bagus juga. Oke teman-teman, jadi total biaya tol dari Bawen sampai ke Cikampek adalah Rp365.500. Sudah sampai Jakarta teman-teman, jam 5.30 WITA Bali. Oke teman-teman, kita lanjut besok ya. Selamat pagi Jakarta, jam 5.42 WITA Bali. Hari ini kita menuju ke Palembang, dan sekarang di jalan mau ke Pelabuhan Merak. Kita mau naik kapal eksekutif jam 8 pagi, setiap 2 jam kapalnya. Jadi kita harus berangkat lebih awal. Dan ini biaya tolnya ya. Nah ini udah sampai di terminal eksekutif. Sekarang kita mau beli tiket dulu. Sudah beli tiket, sekarang masuk antri dan nunggu masuk kapal. Saatnya masuk ke kapal Roro. Untung aja lagi sepi, jadi cuma nunggu sebentar aja. Dan ini adalah harga tiketnya. Untuk pembelian tiket ini kita harus pakai kartu e-tol. Jadi teman-teman pastikan ada saldo, atau enggak kita harus top up di sana ya. Maaf teman-teman, ini rekamnya pakai kamera lain, warnanya agak kurang jelas, harap dimaklumin ya. Teman-teman pasti nanya kan, kenapa tiketnya mahal ya? Karena gini loh, kalau kita naik kapal di eksekutif ini kurang lebih 1 jam sudah sampai di Bakauheni. Dan kalau kita pakai kapal lain ada harganya sekitar 300 lebih, tapi waktu tempuhnya lebih lama. Jadi kita pilih yang lebih cepat saja. Oh ya teman-teman, kalau mau bawa bekal ingat belinya di luar terminal,
karena tadi kita sampai di terminal, KFC di sini belum buka, jadi kita nggak ada bawa bekal. Nanti mungkin di tol kalau ada rest area kita baru cari makan. Ini teman-teman suasana di dalam kapal termasuk bersih dan bagus, jadi teman-teman kalau bawa bekal bisa makan di dalam kapal ya. Ini pemandangannya teman-teman, sebentar lagi udah mau sampai di Bakauheni. Oke teman-teman, saatnya keluar dari kapal. Kita pertama yang keluar dari kapal ya. Ini pelabuhannya lumayan bagus. Dan sekarang kita dari pelabuhan Bakauheni menuju ke Palembang. Jaraknya sekitar 392 km dan perjalanannya kurang lebih sekitar 5 jam. Oh ya, dan sebagian teman bilang kenapa kita nggak lewat Jakarta langsung naik kapal sampai ke Batam. Iya, kita bisa juga sih naik kapal Roro dari Jakarta sampai ke Batam. Cuma ya biayanya, harga tiketnya lebih mahal, kurang lebih sekitar 6 jutaan. Jadi kita pilih lewat Kuala Tungkal, harganya lebih murah. Jadi kalau teman-teman punya pilihan jalan yang lebih bagus, harganya lebih murah, mungkin boleh dicoba. Dan ini yang kita pilih, menurut kita harganya lebih murah dan bisa sekalian jalan-jalan. Oke, sekarang kita udah dekat di pintu keluar. Jadi teman-teman, sampai di Bakauheni ini kita keluar dari pelabuhan, langsung sudah saatnya masuk tol. Dan sekarang jam 10.27 Wita Bali, kita mulai masuk ke tol ya. Akhirnya teman-teman kita sampai di rest area. Dari tadi kita agak sempat rekam karena di jalan banyak lori yang terbalik, mungkin karena ngantuk, dan kita juga kena PHP terus, nggak ada rest area, semuanya dalam perbaikan dan belum siap ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah dekat di pintu keluar Kayu Agung, dan sekarang jam 2.48 Wita Bali. Tol Sumatera ini termasuk bagus, cuma masih banyak dalam perbaikan. Tapi kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden kita, Pak Jokowi, sudah membangun Tol Sumatera ini. Dan ini kalau lurus ke Palembang cuma belum dibuka, mungkin masih nunggu peresmian dari Presiden kita. Jadi sekarang kita keluar dari Kayu Agung, dan teman-teman lihat tol ini seperti mirip di Bali ya teman-teman. Ini biaya tolnya teman-teman. Setelah keluar dari gerbang tol ini tidak ada lagi tol. Mungkin kita salah jalan karena GPS-nya suruh kita jalan yang tanah merah, kita nggak mau, sehingga kita jalan yang nggak ada tol. Akhirnya sampai di Palembang jam 5 Wita Bali. Oke teman-teman, kita lanjut besok lagi ya. Selamat pagi Palembang, jam 8:10 Wita Bali. Ini teman-teman suasana pagi hari di Palembang. Teman-teman bisa lihat sudah ada LRT-nya. Sekarang kita menuju ke Jambi. Perjalanan kita sekitar 7,5 jam. Mungkin bisa lebih karena info dari teman-teman jalannya rusak parah, atau dibilangnya jalan ekstrim. Bukan es krim seperti trotoar tadi ya teman-teman. Jalan Palembang ke Jambi benar-benar rusak teman-teman. Banyak lubang-lubang dan masih banyak perbaikan.
Dan sampai kita pun gak sempat rekam karena jalannya terlalu ekstrim. Akhirnya jam 5:27 Wita Bali kita sampai di Jambi. Teman-teman kalau dari Palembang mau ke Jambi ingat bawa bekal, karena kiri kanan di perjalanan kebanyakan hutan dan warung-warung kecil saja, jadi susah mau cari makan. Oke teman-teman, sekarang kita mau cari penginapan dulu, soalnya kaki sudah pegal dan teman saya yang duduk sudah mual. Yang nyetir tidak mual, tapi yang duduk malah mual ya. Selamat pagi Jambi, 5 menit lagi jam 11 kita berangkat menuju ke Kuala Tungkal ya. Perjalanan kita sekitar 3 jam. Oh ya teman-teman, kemarin kita sampai di Jambi, kita langsung sembarangan cari makan. Jadinya hari ini teman saya sakit perut. Jadi saran dari kami teman-teman kalau mau cari makan, cari yang jelas saja. Kemarin kita sembarangan cari makan karena banyak yang tutup, gak buka. Mungkin karena virus corona kali ya. Jadi banyak yang masih tutup. Untung saja teman saya cuma sakit perut, bukan kena virus corona ya teman-teman. Jadi masih aman. Sekarang kita masih di jalan menuju ke Kuala Tungkal. Jalan di sini sangat kecil dan masih banyak lubang-lubang. Jadi teman-teman harus hati-hati karena jalannya banyak rusak. Jadi di sini kita tidak banyak rekam ya teman-teman. Oke, sudah sampai di Kuala Tungkal jam 1:15 Wita Bali. Sudah sampai di sini, jalannya sudah bagus. Jadi sudah aman teman-teman. Dari kota Kuala Tungkal sampai di pelabuhannya dekat aja. Ini lagi antri lori-lori, mungkin kita lurus saja. Kita naik kapal yang jam 3 ya teman-teman. Karena kapalnya jalannya cuma 1 hari 1 kali aja, tapi 1 minggu 3 kali. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan sekarang jam 2 kita sudah mulai antri. Nah teman-teman, barang kita banyak kan, dari belakang sampai tengah. Oke, sudah beli tiket. Sekarang kita menuju ke kapal. Nah, tiketnya mahal kan, tapi sudah termasuk penumpangnya 2 orang ya teman-teman. Saatnya masuk ke kapal, dari jembatan masuk ke kapal lumayan jauh ya jalannya. Sudah selesai parkir. Akhirnya sudah jalan. Seharusnya kapalnya jalan jam 4 Wita Bali, tapi ada delay 1 jam ya teman-teman. Jadi kita berangkat dari Kuala Tungkal menuju ke Batam, yaitu Pelabuhan Punggur, kurang lebih 15 jam teman-teman. Lumayan lama ya. Makanya tiketnya mahal karena perjalanannya juga jauh. Ini masih di perjalanan. Terus teman-teman bisa lihat ini tempat tidur kita. Kita ada sewa kamar sama ABK kapal ya. Akhirnya sudah nampak Punggur, tapi belum bisa sandar. Masih nunggu kapal lain keluar. Waduh, nunggu sampai 1 jam baru bisa keluar kapal teman-teman. Sekarang kita mau menuju pulang ke rumah. Akhirnya udah sampai di Batam juga ya teman-teman. Perjalanan yang jauh ini. Dan inilah teman-teman total biaya yang kita keluarkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mohon dimaklumin juga teman-teman jika ada video yang kurang bagus dan kata-kata yang kurang cocok. Terima kasih.